Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikran Bone, NIM 13142199. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, dasar hukum dalam administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, dan pembangunan yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengadilan, dan evaluasi. Crowley Brian Louis White 1989-22 menyatakan pembangunan mencakup yang pertama kapasitas, kedua keadilan, ketiga pembunuhan kuasa dan wewenang, keempat kelangsungan yang tertunjang, dan yang kelima saling ketergantungan. Adapun dasar hukum dalam administrasi pembangunan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Dasar hukum ini mengatur berbagai aspek pembangunan termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Selanjutnya, pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan menempatkan hukum sebagai landasan atau dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini memandang bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengatur berbagai kegiatan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan antara lain: yang pertama, pengaturan dan pemenuhan hak asasi manusia; yang kedua, pengaturan dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik; yang ketiga, perlindungan lingkungan hidup; dan yang keempat, pengaturan dan pemenuhan kewajiban keuangan negara. Baik, hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.